Assalamualaikum, Belar dan Hatunlar. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dalam serial Kurulus Osman episode 116, dikisahkan bahwa Osman B harus berhadapan dengan seorang komandan besar Mongol yang bernama Naiman. Siapakah Naiman ini? Apakah ada dalam sejarah? Kita akan bahas dalam video kali ini. Naiman Hanate adalah sebuah negara yang berdiri pada abad ke-12 hingga awal abad ke-13 di wilayah Asia Tengah. Negara ini didirikan oleh suku Naiman yang merupakan bagian dari suku Kreit. Naiman Hanate memiliki wilayah yang cukup luas dan kuat dalam hal militer, serta memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah tersebut. Suku Naiman pertama kali muncul pada awal abad ke-12 dan merupakan bagian dari suku Kreit. Pada saat itu, suku Kreit sudah membagi wilayah mereka menjadi beberapa bagian kecil, yang dipimpin oleh Han atau pemimpin. Naiman awalnya merupakan bagian dari wilayah Kreit Barat yang dipimpin oleh Wang Han. Namun, pada tahun 1130-an, Naiman dipimpin oleh Togrul Han dan memisahkan diri dari Wang Han. Setelah memisahkan diri, Togrul Han memperluas wilayah Naiman Hanate dengan menaklukkan beberapa wilayah kecil di sekitarnya. Pada tahun 1140, Togrul Han meninggal dan digantikan oleh putranya, Burihan. Di bawah pemerintahan Burihan, Naiman Hanate semakin kuat dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Tashkent dan Samarkand. Pada tahun 1206, Genghis Khan mempersatukan semua suku Mongol dan mendirikan Kekaisaran Mongol. Naiman Hanate menjadi salah satu wilayah di bawah kekuasaan Genghis Khan. Namun, pada tahun 1217, Naiman Hanate memberontak dan bergabung dengan pasukan Khwarezmia yang melawan Kekaisaran Mongol. Namun, pasukan Naiman Hanate dan Khwarezmia dikalahkan oleh pasukan Mongol di pertempuran Taras pada tahun 1219. Setelah kekalahan tersebut, Naiman Hanate kehilangan kedudukannya sebagai negara yang berdiri sendiri. Sisa-sisa pasukan Naiman Hanate kemudian bergabung dengan pasukan Mongol dan menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Komandan Naiman. Komandan Naiman yang paling terkenal adalah Subutai. Dia adalah salah satu jenderal terbaik dan paling sukses dalam sejarah militer Mongol. Subutai lahir pada tahun 1175 di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Mongolia. Ayahnya adalah seorang panglima perang Naiman dan Subutai sendiri juga berasal dari suku Naiman. Subutai bergabung dengan pasukan Genghis Khan pada usia yang masih sangat muda, sekitar tahun 1192. Pada tahun 1206, Genghis Khan mempersatukan semua suku Mongol dan mendirikan Kekaisaran Mongol. Subutai menjadi salah satu jenderal utama di dalam pasukan Mongol. Ia memimpin banyak kampanye militer untuk mengembangkan wilayah kekaisaran dan mengalahkan musuh-musuh Mongol. Salah satu kampanye militer yang paling terkenal yang dipimpin oleh Subutai adalah invasi Mongol ke Eropa pada tahun 1236-1242. Subutai memimpin pasukan Mongol yang berjumlah sekitar 20.000 orang dan berhasil mengalahkan pasukan Rusia, Hungaria, dan Polandia. Pada tahun 1241, pasukan Mongol bahkan berhasil mengepung kota Wina, ibu kota Austria saat itu. Namun tidak berhasil merebutnya. Subutai juga terkenal karena taktik dan strateginya yang brilian di medan perang. Ia selalu memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyerang musuh, dan seringkali menggunakan taktik yang tidak terduga untuk mengalahkan pasukan yang lebih besar dan lebih kuat. Subutai juga sangat memperhatikan persiapan sebelum bertempur.
termasuk menyusun rencana dengan detail dan memilih pasukan yang tepat untuk misi tertentu. Meskipun Subutai berasal dari suku Naiman, ia menjadi salah satu jenderal paling terkenal dan dihormati dalam sejarah militer Mongol. Ia dipuji oleh banyak sejarawan karena keahliannya dalam strategi militer dan keterampilannya dalam mengelola pasukan. Pada akhirnya, Subutai meninggal pada tahun 1248 setelah puluhan tahun bertugas di pasukan Mongol. Dia dikenang sebagai salah satu komandan Naiman yang paling terkenal dan berhasil dalam sejarah militer Mongol. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalam.